Oke, teman-teman, di sini gue mau share mengenai internal pattern Fibonacci retracement. Nah, ini internal pattern Fibonacci retracement ini gue baru backtest di Nasdaq Index, saham-saham teknologi di US. Nah, gue khususin buat mungkin karena teman-teman banyak yang lebih banyak yang lebih suka atau lebih cenderung scalping, mau itu di time frame M5, M15, bahkan ada yang di M1. Menurut gue ini gue udah backtest beberapa case, puluhan sih sebenarnya, dan menurut gue ini oke dalam artian valid. Nah, ini sebenarnya ada internal pattern Fibonacci itu sebenarnya ada 4. Tapi di sini gue jelasin cukup 2 aja dulu, karena gue baru fokus backtest di 2 pattern ini. Nah, sebelum gue masuk ke hasil backtest, ini yang pertama ada di Fibonacci, retracement di Fibonacci 0236. Kalau di MetaTrader itu settingannya pasti bukan desimal di bawah 0 begini, pasti 236, atau retracement Fibo. Yang kedua itu retracement di Fibo 382. Nah, sebelum masuk, gue mau share setup Fibonacci retracement gue. Rasionya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa setup seperti ini. Yang terpenting itu menurut saya levelnya yang ini. Kalau untuk internal pattern, yang ini 4, 0,09 atau 9 di MetaTrader, dan seterusnya 146 atau 14,6 di MetaTrader, 0,236 atau 23,6, 0,382 atau 38,2, dan ini 0,5, 0,618, dan 0,886. Jadi kalau misalkan ini gue di uncheck, misalkan nggak masalah, yang 718 sama 786 itu beda 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 topik lagi, ada kegunanya. Intinya setup Fibo-nya seperti ini. Oke ya, yang pertama kita bahas mengenai retracement di Fibo 23,6 atau 0,236. Ini gua hapus dulu deh. Paling enak itu sebenarnya apa ya? Pada saat marketnya lagi ranging seperti ini atau konsolidasi minor. Karena kan gue makainya di time frame M5. Tujuan kita emang buat scalping. Scalping which is kalau scalping di M5 gak usah muluk-muluk deh. Target 50 pips itu menurut saya udah oke banget. Nah, eh, ini sebenarnya bisa di backtest lagi di sini banyak sebenarnya. Cuma ini yang paling risky menurut gue di sini. Karena kenapa? Karena di sini kalau misalkan kita lihat backtest begini kan sebenarnya ini cenderung ini ya, break structure, dia cenderung turun. Kalau pada hasilnya memang turun, tapi kita coba masuk ke sini. Ini gue delete dulu. Nah, gue tarik Fibo. Di sini yang penting kita nunggu dulu nih, nunggu terbentuk valid swing high dan valid swing low di sini. Oke, pada saat ini udah terbentuk valid, kita lihat, kita tarik Fibo, kurang precise, narik ke swing low, gua ubah ke left. Nah, untuk pattern yang pertama, coba diperhatikan. Ini gue nggak peduli sebenarnya mayor trendnya seperti apa. Gue cukup ngelihat pergerakan impuls dari candle di sini. Ini kan candlenya lumayan impuls. Nah, pada saat dia nyampe di harga 11.607 itu dia mantul, dan pantulannya itu ada di Fibo 236 yang ini, candle yang ini. Nah, di saat ini yang candle hijau di sini ini masuk internal pattern yang pertama, pola Fibonacci pattern yang pertama. Tadi kan di sini 236.
Nah, untuk yang pola pertama, di saat retracement-nya ada di 236, entry level-nya itu ada di 0,09. Di 0,09 atau di MetaTrader dia 9. Nah, coba diperhatikan. Pantulan di Fibo 236, dia dapat di sini, di Fibo 9. Nah, untuk targetnya, target minimum untuk entry, untuk pola pertama itu ada di 0,5 atau 5 Fibonacci 50 kalau di MetaTrader. Nah, kalau coba kita hitung rasio risk to reward-nya sebenarnya dapat sih. Nah, untuk stop loss-nya itu selalu di bawah low. Atau nanti kalau misalkan kebalikannya selalu di atas high dari swing yang baru saja terbentuk. Nah, kalau di sini dihitung stop loss-nya cuma sekitar 11 atau 12 pips. Sementara target terdekat itu dapat hit target 34 pips. 34 pips. Nah, untuk yang pertama sebenarnya entry di pola pertama itu entry-nya di 0,09 atau 9 pada saat retracement-nya di 236. Target terdekat itu sebenarnya di 0,5, tapi dimungkinkan untuk sampai 8,86. Jadi sebenarnya untuk saya nganjurin teman-teman itu kalau misalkan dia udah nyampe 0,5 ya entah set BP atau misalkan memilih untuk fight sampai 886 silahkan. Tapi kita lihat nanti hasil-hasil yang lain. Nyampe nggak sih dia sebenarnya ke 886, tapi gue menganjurkan tetap di 0,5. Oke, itu yang pertama. Ini gue ada banyak backtest sebenarnya. Oke. Nah, di sini. Untuk yang pertama ini masih di Fibo. Oke, ini masih di pattern yang pertama. Seperti yang tadi di awal dijelasin, kita nunggu dulu valid swing high dan swing low-nya. Ditambah di sini ada candle doji lagi. Jadi kita tarik Fibo dari sini, dari high ke low. Kita tarik ke low. Nah, sama kan seperti pola yang barusan. Pola pertama itu ada pantulan di candle yang hijau sini, pantulan di Fibo 236. Pantulan di Fibo 236 itu tadi dijelasin entry levelnya di Fibo 0,09 atau Fibo 9. Di candle yang ini sebenarnya dia kejemput, pending order. Nah, kenapa gue milih M5, kenapa bukan M1? Honestly, kalau di M1 kan pergerakannya lebih cepat gitu. Gue menganjurkan minimal M5, paling rendah itu M5 lah. Di M15 sebenarnya juga gue udah backtest itu ada sekitar berapa puluh itu valid juga. Tapi masalahnya orang-orang yang berjiwa scalping itu kan sebenarnya paling males nunggu. Jadi makanya gue memilih untuk backtest di M5 gitu. Nah, ini kan terjadi pantulan di 236, pending order di Fibo 9, kejemput, targetnya di terdekat di 0,5 atau 50. Nah, kalau di sini dia masih dapat sampai ke 1272, 1414. Nah, itu yang kedua. Berarti dia masih dapat ya 886 tadi. Tapi tetap ya diingat ini targetnya sebenarnya di Fibo 50. Nanti kita lihat ada yang hasilnya nggak mencapai setahu saya tadi. Oke. Ini juga sama. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini kan dia udah kebentuk swing. Gua nggak, lagi-lagi gue bilang tadi, gue nggak peduli mayor trendnya seperti apa. Mayor trendnya itu justru hanya menambah profit di saat kita entry-nya following the trend. Untuk scalping ini mau dia counter atau following the trend itu nggak masalah selama kita disiplin untuk take profit pada target Fibo 50 yang tadi. Kalaupun dia ternyata nggak valid, ternyata dia lebih terjun, itu kan sebenarnya risk-nya lebih kecil. Kayak tadi sekitar 12 pips doang sebenarnya. Oke, ini dia udah kebentuk valid swing high, tarik Fibo. Terserah mau ini mana yang low, swing low validnya di sini boleh sebenarnya.
tapi gue panjangin ke kanan. Ini agak complicated. Kenapa complicated? Bukan complicated sih sebenarnya, agak memancing psikologis. Tapi coba deh diperhatiin. Pada saat pada saat dia udah turun ke bentuk valid swing low, dia mulai ke reject di sini di level ini, dia naik dan mantul di 236. Saat dia mantul di 236, tadi saya bilang pending ordernya di 0,09 atau Fibo 9. Nah, di sini setelah dia mantul tadi di sini, dia kejemput sebenarnya di sini. Kejemput, tapi dia malah turun melebihi 0, Fibo 9. Nah, ini yang tadi gue bilang, stop loss itu harus selalu di bawah, mungkin kasih 3-5 pips di bawah karena hitung spreadnya juga kalau misalkan dia lagi posisi sell. Spread dari harganya. Jadi anggaplah di sini. Intinya dia di bawah low atau di bawah high kalau posisinya terbalik. Entry-nya di situ targetnya selalu tadi saya bilang di 0,5 atau Fibo 50. Kalau dihitung pips, seandainya emang ya pips, oke, ini sekitar 20 pips. Targetnya 71 pips. Selalu perbandingan rasio risk to reward-nya itu selalu minimal 1:3. Ini 3,61. Yang tadi ini kalau dihitung berapa ya? 0,09. Sorry. Dia dapat di Fibo 50 3,97, berarti hampir 1:4. Tadi di sini juga 2:9, oke, almost 1:3 sebenarnya. Nah, di sini juga ada, saya udah tanda-tandain. Ini pantulan, which is apa namanya? Di sini dia udah kebentuk valid swing high, dan di sini ada candle-candle doji dan terbentuk valid swing low di sini saat dia ngebreak di sini, dan dia mantul di Fibo 236 lagi, dan entry levelnya pending ordernya selalu di Fibo 0,09. Ini internal pattern yang pertama tadi, targetnya di 0,5, dapat, dia dapat. Jadi kalau kita hitung lagi risk to reward rasionya, stop loss selalu di bawah sini, targetnya di 50, sekitar 57 pips, 3,07, 1:3 lagi. Jadi cukup antara risk to reward rasionya ini menurut saya oke banget, 1:3. Dan targetnya ya cukup 50 pips sebenarnya buat scalping di M5 itu nggak perlu menunggu lama, itu profitable kan. Ini yang kedua, bukan yang kedua, yang selanjutnya maksudnya. Oke, di sini saya settingannya 0, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, pada sini. Nah, ini kan sebenarnya agak complicated karena apa? Di sini ada valid. Ini bisa jadi swing high juga sebenarnya, atau level pucuknya. Nah, ini juga bisa. Nah, gua kalau di sini dia dapat nggak ya? Nih. Dia memantul di 382. Oke, itu next. Berarti kita carinya yang, kita fokus dulu nih, nyari yang pantulan di, ini diingat ya, kita itu fokus nyari di pantulan, Fibo 236. Jadi fokusnya di situ aja dulu. Nggak perlu mikirin technical analysis yang lain-lain, cukup pakai Fibonacci ini. Kita lihat, ini ada swing low-nya. Oke, swing low. Nah, pada saat di sini terpantul di 236 ya. Nah, ini agak complicated yang gue bilang tadi. Kenapa gue bilang ini terpantul di 2? Oh, ini yang internal pattern kedua. Sorry. Internal pattern kedua. Nah, ini masuk internal pattern yang kedua. Itu retracement di Fibo 382. Nah, untuk yang pertama tadi kan retracement di Fibo 236.
pada saat dia di Fibo 236, misalkan harga naik dari sini, terus memantul di 236, entry levelnya di 0,09, target profitnya di 0,05. Itu kayak gitu. Jadi itu yang internal pattern pertama, yang warna biru. Internal pattern yang kedua, itu Fibo 0382. Jadi ini harga, anggap dari sini, dari 1,0, dia turun, memantul di Fibo 382, entry levelnya ada di 1,46 atau 14,6. Target exitnya ada di Fibo 618. Jadi ada dua ini dulu deh. Ada 4 sebenarnya, tapi yang saya mau share kali ini cukup 2 ini. Nah, untuk ini sama-sama sebenarnya. Ini kan kesannya nge-sell gitu ya. Sama sebenarnya untuk yang buy juga sama aja. Untuk yang buy. Jadi anggap, sorry, berarti dari atas ke bawah. Oke, untuk yang buy juga sama aja. Harga kan turunnya dari sini, dari swing high 1, turun ke 0, harga naik, pullback maksudnya, ke 236. Dan di 236 dia memantul, entry levelnya ada di 0,9 atau Fibo 9 di sini. Targetnya itu selalu di sini. Minimal, target minimal. Di Fibo 50. Ini yang kebalikan dari sell maksudnya. Ini masih, kita lagi ngomongin internal pattern yang pertama ya. Ini kan sama sebenarnya, warna biru. Oke, warna biru sini dan sini sebenarnya sama. Nah, untuk yang internal pattern kedua untuk buy, pada saat dia harga turun begini, terus dia naik, memantul di 382, entry levelnya ada di 14,6. Targetnya ada di sini, 618. Ini yang warna merah. Jadi ada yang gue mau share sekarang ini sebenarnya cuma 2 pattern ini, ada 4, mungkin next video. Ini aja yang perlu teman-teman bisa coba didemokan dulu kalau misalkan ragu, atau backtest lagi nggak masalah. Nah, tadi yang pertama udah dibahas mengenai 236, retracement di 236 ini udah. Nah, sekarang untuk yang 382. Tadi untuk yang 382 kan ada pantulan di 382, entry levelnya di 14,6. Targetnya di 61,8. Nah, kita balik ke chart. Oke, sebentar. Tadi di sini tarik turun ke swingnya. Oke, nah di sini mungkin, nah ini dia 382 kan sebenarnya. Kalau ini saya buat settingan kiri biar lebih jelas rasionya. Nah, saya panjangin ke kiri. Oke, masih kurang jelas juga angkanya. Nah, pada fokus di candle yang ini, yang week ini, pada week week yang ini, yang doji ini, dia kan kepantul di 382 yang ini. Nah, tadi skemanya entry levelnya pada saat dia memantul di 382, ini emang lebih sih, lebih 382, tapi kan kalau candle-nya nggak di atas 382, jadi ini asumsinya memantul di situ. Entry levelnya ada di 14,6. 14,6 di sini. Dapat kejemput di next candle. Targetnya tadi gue bilang di 618. Sama kayak yang pattern pertama tadi, gue bilang kan targetnya bisa saja mencapai 886. Nah, faktanya ini dia nggak nyampe. Cukup di 718. Nah, that's why kalau mau apa ya, gue menganjurkan tetap disiplin sih. Untuk yang pantulan di 238 dan 236, targetnya di 0,5, sama kalau misalkan 038, targetnya di 61. Jadi sebenarnya setingkat lebih tinggi gitu. Jadi kalau dihitung di sini, ini untuk buy kan.
Buy-nya tadi di 146, stop loss di bawah sini, low-nya, target di 16. Jadi ada 2/8 lah. Berarti, sorry, maksudnya 1/2,8 gitu. Jadi secara risk to reward ratio menurut gue itu oke banget untuk scalping dibanding no stop loss gitu. Nah, ini masuknya internal pattern yang pertama, berarti rejection di 236. Ini rejection di 236 lagi. Nah, di sini lebih kelihatan jelas. Stop loss above the high. Ini mungkin yang pas pertama kali gua backtest jadi lengkap. Above the high. Nah, coba perhatikan. Harga dari sini naik. Makanya gue bilang, ini gue nggak peduliin major trendnya seperti apa. Gue cukup nunggu pergerakan impuls kayak gini. Pada saat dia bergerak impuls kayak gini, gue counter trend. Counter trendnya bagaimana? Ya ini tadi, gue tunggu pantulan harganya, candlenya di Fibo berapa? Dia ada di 236. Ada di lingkaran merah sini. Dia mantul di sini, entry level gue di Fibo 9. Dia kejemput. Pending ordernya di sini kejemput. Target gue di Fibo 50 untuk yang internal pattern pertama yang ini 236 dia dapat dan ini risk to reward-nya. Nah, stop loss-nya. Oke, gue selalu lupa nih. Karena yang paling penting itu sebenarnya membatasi risk ya, stop loss. Jadi yang paling penting itu di sini. Stop loss-nya selalu di atas high. Dan lagi saya ingetin, ini pertimbangkan spread-nya. Mungkin berbeda broker yang beda itu pasti spread-nya pasti beda-beda. Nah ini diperhatikan spread-nya. Yang penting dia di atas ini. Dapat 1/3. Nah ini dapat lagi. Ini internal pattern yang pertama. Internal pattern pertama, nah ini yang paling enak begini nih. Ini dapat pergerakan impuls kan, candle yang ini turun. That's why gue bilang ini cenderung counter trend. Internal pattern ini buat scalping counter trend minor ya. Gue nggak menganjurkan kalau misalkan di time frame H1 gitu, yang gue belum sepenuhnya backtest di H1, ditambah itu bakalan sungguh dan sangat membosankan nunggu itu bagi yang berjiwa scalper. Nah, ini kan impuls. Oke, kalau dihitung kan M5 1 2 3 4 5 6 7 cuma 6 candle dikali 5 menit itu cuma setengah jam. Setengah jam. Dan di sini kita lihat dia udah ngebentuk dari 3 candle ini sebenarnya dia udah valid ngebentuk swing low. Oke. Tapi dia mantul. Mantulnya di sini nih. Mantulnya di Fibo 236. Lagi-lagi candle yang di sini, yang hijau yang ini. Nah, tadi internal pattern pertama untuk pantulan di Fibo 236, entry levelnya di 9 kan. Dan kejemput kan di sini sebenarnya. Kejemput dan targetnya ada di Fibo 50. Ini risk to reward-nya 1/3,7. Jadi cukup oke, bukan cukup oke, itu sangat oke sebenarnya. Dan ini kalau memang lebih fokusnya pengen hitungan pips, ini ada 91 pips. Dan lagi tadi gue bilang kalau targetnya bisa saja mencapai 886, tapi ternyata di sini cuma sampai 618. Menurut gue ini oke banget. Gue kalau pertanyaannya, ya kan di real market nggak segampang itu. Ini kan belum terlihat chartnya segala macam ya, makanya gue bilang tadi bisa dicoba didemokan kalau memang butuh data yang lebih valid. Yang penting itu menurut gue tadi ini ada pergerakan impuls. Kalau yang gue backtest itu yang penting ada pergerakan impuls dulu dan dia membentuk swing which is maksudnya di sini swing high, dia valid membentuk swing low sebagai dasar lah, lembahnya gitu kalau bahasa sehari-hari. Nah pada saat begini ya udah tinggal tunggu retracement-nya di mana. Di sini sebenarnya candle yang ini, yang satu biru ini di samping doji kan sebenarnya retrace di 236 ya. Tapi
kita kan pending order di 0,09 atau Fibo 9. Dia di sini nggak kejemput. Bahkan di sini, di candle doji ini, nyoba melebihi 236 juga, nggak sanggup juga. Tapi pending ordernya nggak nyampe di sini. Sampai akhirnya dijemput yang candle merah yang ini. Dan akhirnya harga bergerak impuls berlawanan dengan yang ini, tren primary yang di sini. Yang kebanyakan sih internal pattern pertama deh ya kayaknya. Kalau ini juga sama, impuls. Ini kan impuls. Terus dia valid membentuk swing. Entry levelnya kalau untuk pantulan, kita tunggu dulu pantulannya di mana. Ada di Fibo 236 yang di sini. Pending ordernya di sini. Di Fibo 9, target selalu di sini. Minimal, target minimal. Sama. Di sini kalau dihitung risk to reward ratio-nya ada berapa ya? Lagi-lagi 1/4. Jadi minimal kayaknya dapat sih 1/3. Nah, ini yang paling enak nih. Kurang impuls apa coba ini? Ini ada impuls. Ada impuls dan lagi-lagi gue nunggu dia valid swing. Valid swingnya kan ini di kotak merah ini. Pada saat dia nge-break structure yang di sini, candle ini valid sebagai swing low. Gitu loh. Jadi valid membentuk swing low dan dia ke retrace lagi di 236. Entry levelnya lagi-lagi di Fibo 9. Target profit terdekat itu 0,5. 0,5 saja dia udah 1/36. Dan dia itu udah 200 pips sebenarnya. Apalagi, nah ini kan bisa. Tapi kita nggak usah kendalikan diri aja, nggak perlu greedy. Target 50 pips itu menurut gua dapat dengan hanya modal internal pattern Fibo ini. 50 pips pasti dapat. Ini mungkin karena lebih impuls kali ya. Nah, ini juga sama. Ini yang internal pattern kedua. Dari tadi dapatnya yang pertama. Nah, ini yang kedua. Valid swing high, pergerakannya impuls. Kenapa nggak narik dari sini? Ya kan di sini ada reaksi impuls minor. Kalau misalkan mau masuk di M1 juga boleh sih untuk pakai internal pattern kayak gitu. Cuma gue nggak menganjurkan karena agak apa ya, suka terlambat. Kemarin gue coba di real account itu justru jadi terlambat. Tuh, jadi untuk yang ini impuls turun ke reject, ke retrace maksudnya di 382, enter levelnya di 146. Dari 146 targetnya 618 ini dapat. Kalau risk to reward-nya, nah untuk yang ini stop loss-nya pasti lebih gede. Kenapa? Karena entry levelnya lebih tinggi. Dia di 146. Kalau tadi kan di 9. Nah, risk-nya lebih tinggi. 17, berarti 18 pips. 18 pips, sorry, 170 pips ya. 18 pips. Gue kok jadi hitungan salah sih. Intinya ini. Jadi ini ya time frame 5. 18 pips ke 57 pips. 1/2,8. Hampir 1/3 terus sih. 50 pips itu menurut saya udah oke sih targetnya. Untuk scalp di M5, nggak perlu trading lama-lama dari pagi sampai malam, dapat 50 pips cut, udah gitu. Nah, ini valid swing. Ini lagi-lagi nih, ini yang internal pattern Fibo yang kedua. Pantulan di 382. 382 dan entry-nya di 014 atau 14,6. Targetnya di 618. 618 dapat. Nah, tadi gue bilang kan bisa aja sebenarnya, bukan bisa aja. Dimungkinkan untuk 886. Ini dapat tapi weak dan dia itu cenderung terjadi secara cepat gitu. Ya, gue sih lebih memilih untuk stick dengan yang ini, yang target
di antara dua ini, dari dua pattern itu. Kan tadi dia bilang untuk pattern pertama pantulan di 236, entry-nya di 0,09, targetnya 0,5. Untuk yang kedua pantulan di 382, targetnya di entry-nya di 146, targetnya di 618. Sama kebalikannya kalau buy or sell sama aja. Itu apa ya? Itu dua pattern yang gue udah backtest ini sebenarnya banyak. Kalau misalkan ini gue gedein time frame-nya baru kelihatan berapa banyak sih gue backtest. Nah, ini udah gue backtest ada beberapa puluh di time frame M5 dan menurut gue apa ya, probabilitasnya cukup tinggi. Belum ada false. False-nya ya mungkin pada saat kita ngidentifikasi swing low-nya aja sih. Jadi kita berasumsi atau kadang kita apa ya, FOMO kali. Udah ini valid swing low atau swing high, tapi ternyata keterusan gitu, diterusin. Tapi menurut gua wajar untuk scalping itu kan di time frame M5 tadi risk-nya juga lebih kecil, 17 pips. 17 sampai 20 pips. Jadi menurut gua nggak terlalu beresiko ya, kecuali lotnya emang gede. Gua nggak permasalahin lot, gua cuma fokus di pips. Menurut gua risk 20 pips itu masih apa ya, masih acceptable lah untuk sekedar apa namanya, memberi kompensasi terhadap open posisi gitu. Itu yang mau gue share. Kalau mau ini diperhatikan lagi, settingan Fibonacci gue itu rasionya ada di sini. Jadi sebenarnya cukup ini sih, nggak terlalu banyak, nggak terlalu muluk-muluk. Pakai apa? Pakai apa sih namanya? Metode technical analysis yang bermacam-macam. Cukup dengan menggunakan Fibonacci retracement itu ternyata sudah bisa memberikan profit. Teman-teman bisa nge-backtest nantinya atau nyoba di Democom untuk melatih mentalnya dulu. Ini settingan Fibonya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Untuk pattern berikutnya ditunggu. Pastinya gue bakal bikin video lagi. Ada 4 pattern sebenarnya. Ini yang gue share baru 2. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Makasih. Thank you.